Halo anak-anak sekalian, pada pembelajaran fisika kelas 10 kali ini, kita akan membahas materi usaha dan energi. Semoga anak-anak semua tetap bersemangat ya. Next for watching, bagaimana penjelasannya? Pernahkah anak-anak sekalian mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun terkadang kita sudah melakukan berbanyak gaya agar mobil tersebut dapat bergerak atau berpindah, namun tetap saja mobil tersebut masih diam pada tempatnya. Nah, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Nah loh, kok bisa gitu ya? Padahal kita sudah melakukan berbagai usaha maupun gaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita terus bahas pada materi berikut ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi usaha dan energi. Kita mulai pembahasannya yang pertama dari usaha. Tahukah anak-anak sekalian apa itu usaha? Nah, dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Nah, itu dia penyebabnya. Kenapa? Pada saat di awal video tadi, pada saat kita mendorong mobil, kita hanya melakukan gaya, namun tidak melakukan usaha. Sementara yang diperlukan adalah usaha. Walau seberapa besar gaya yang telah kita berikan untuk mendorong benda, kalau kita tidak memberikan usaha, sama sekali tidak ada gunanya, atau disebut dengan nol. Nah, untuk dimensi daripada usaha, M dikali L pangkat 2 dikali dengan T pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besar usaha pada beberapa kasus jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Kasus pertama, contohnya pada saat kita mendorong troli, pada saat berbelanja. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Dalam peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, kemudian S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, kemudian kasus yang kedua, pada saat besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Kasus yang selanjutnya pada saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada pada lantai. Pada saat tangan kita menarik mobil-mobilan yang berisi tumpukan buku tersebut, maka akan membentuk sudut terhadap lantai dengan W sama dengan F cos alpha dikali S, di mana alpha adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Pada kasus selanjutnya, besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, jika kita mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat dengan cara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali S sama dengan F cos 90 dikali S sama dengan 0, di mana alpha sudut antara arah gaya dan juga perpindahan. Nah, lalu bagaimana jika kasusnya besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya pada saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S sama dengan F cos 180 derajat dikali S, di mana cos dari 180 derajat adalah min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau gayanya negatif. Kemudian, pada kasus besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya pada saat kita mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Pada pembahasan di awal, kita sudah membahas jika benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka usaha yang kita lakukan itu sama dengan 0, atau W sama dengan F dikali S, F dikali 0 sama dengan 0.
Selanjutnya, menghitung besar usaha jika yang diketahui pada grafik F delta X, di mana kita hanya melihat grafik, kemudian kita menentukan besarnya dengan melihat grafik yang diarsir pada gambar dengan luas daerah yang di bawah grafik. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika adanya energi. Energi sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Next, semoga kita bisa memahaminya secara detail ya. Kemudian kali ini tentang energi. Kita akan membahas mengenai energi potensial, energi kinetik, kemudian gabungan dari keduanya yaitu energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Misalnya posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi yang dituliskan dalam sebuah persamaan, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa, EP adalah energi potensial dengan satuan joule, kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan M. Kemudian yang kedua adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas ini energi potensial pegas dihitung yaitu F sama dengan K dikali delta X, di mana EP sama dengan setengah F dikali delta X sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat, di mana F adalah gaya atau Newton, EP adalah energi potensial, kemudian K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, selanjutnya delta X adalah pertambahan panjang. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah M dikali V pangkat 2. Dengan EK energi kinetik satuannya joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya, terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial menghasilkan setengah mv kuadrat ditambah m dikali g dikali dengan h. Keterangannya bisa Anda lihat pada gambar ya. Kemudian hubungan antara usaha dan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan dari energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK yang pertama. Dengan W sama dengan setengah mv kuadrat dikurang setengah mv kuadrat yang pertama, jadi setengah M dikali dengan V kuadrat dikurang V kuadrat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hubungan usaha dan energi potensial. Dengan rumus WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang MG dikurang HB, di mana WAB menjadi M dikali G dengan HA dikurang HB. Keterangannya bisa Anda lihat pada video ya. Selanjutnya ada hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada energi luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah
konstan, yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Setengah MV1 kuadrat ditambah MGH yang pertama, kemudian setengah MV yang kedua ditambah MGH yang kedua. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, VT sama dengan 0 juga. Kemudian jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Agar Ananda sekalian lebih paham, mari kita selesaikan contoh berikut. Soal yang pertama. Nah, pada kasus ini kita ditanya atau pada kasus usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut bernilai, kejadian ini sama seperti video awal tadi ya. Jadi jawabannya sama dengan 0. Karena jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Maka jawaban nomor 1 adalah A, sama dengan 0. Kemudian soal selanjutnya, yaitu balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Nah, yang pertama diketahui masanya 10 kg, gayanya 25 Newton, kemudian sudutnya 37 dengan perpindahan 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Maka dapat kita tentukan usahanya adalah F sama dengan cos dikali alpha dikali S, karena tadi pembahasannya membentuk sudut ya. 25 Newton dikali cos 37 derajat dikali dengan 2 meter sama dengan 25 Newton dikali 0,8 dikali dengan perpindahan, menghasilkan 40 Joule. Jadi jawabannya B. Kemudian soal yang ketiga adalah sebuah benda dengan massa 3 kg bekerja dengan mendatar berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti pada grafik. Kita akan membahasnya. Yang pertama, luas trapesium di bawah grafik. Kemudian usahanya setengah dikali A ditambah B dikali dengan T. Maka setengah sama dengan setengah 7 ditambah 4 dikali 20. Maka hasilnya 110 Joule, yaitu A. Soal yang nomor 4. Sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Energi kinetik yang kedua yang ditanyakan. Kita sudah mengetahui massa, kecepatan pertama, dan ketinggian kedua. Maka EM yang pertama sama dengan EM yang kedua, di mana energi kinetik pertama ditambah energi potensial pertama sama dengan energi kinetik yang kedua ditambah energi potensial yang kedua. Maka setengah MV yang pertama ditambah MGH pertama sama dengan EK yang kedua ditambah MGH yang kedua pula. Selanjutnya, setengah dikali 1 kilo dikali 1600 meter per sekon kuadrat ditambah 0 karena posisi awal sama dengan 0. Sama dengan EK yang kedua ditambah 1 kg ditambah 10 meter per sekon dikali 20 dengan hasil 600 Joule sama dengan D. Soal yang kelima. Saat sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah, berlaku di permukaan tanah energi kinetik. Ananda sekalian bisa membaca 4 poin pada layar. Dari pertanyaan di atas, yang benar adalah. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat ilustrasi berikut. Jika benda mencapai titik tertinggi, maka VT sama dengan 0. Kemudian EK-nya sama dengan minimum.
dengan ketinggian atau hanya sama dengan maksimum, energi potensialnya juga maksimum. Jika benda jatuh di permukaan tanah, maka VT-nya sama dengan maksimum, EK-nya juga maksimum. Tapi hanya sama dengan 0 dengan EP yang minimum. Maka bisa kita tentukan yaitu VT maksimum, EK maksimum hanya 0, EP minimum dengan jawaban D yaitu 4 saja. Baiklah Ananda sekalian, kita sudah membahas mengenai usaha dan juga energi, di mana usaha sama dengan F dikali S. Kemudian hubungan usaha dengan energi kinetik dengan rumus pada layar. Kemudian kita juga membahas berbagai persamaan-persamaan yang ada dalam video tadi. Hubungan usaha dengan energi potensial juga sudah kita bahas dengan rumus yang ada pada layar. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pembahasan pada materi usaha dan energi. Semoga Ananda semua sekalian dapat memahaminya melalui video animasi yang lebih menarik pada kali ini.